lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Bung Ruhut, kalau tadi Bung Ruhut poinnya selalu menggarisbawahi bahwa ini bukan hukum, ini politik begitu ya. Tapi kan kita ingat Pak SBY pernah menyatakan begitu, kalau ranah hukum selesaikan dengan hukum seterang benderangnya begitu ya. Bukan digiring ke politik, ini malah tergiring ke politik kalau menurut saya dari jawaban Bung Ruhut tadi. Pak SBY sudah benar. Ini kan hukum. Iya. Tapi semua udah mempolitikin kami. Sehingga merasa benar bagi Partai Demokrat untuk kemudian membawanya ke arah politik juga. Iya, harus dikonter dengan politik. Itu yang saya minta. Kalau hukumnya, bayangkan capek kan Bu Elsa, apalagi lawyer yang kayak rantai kapal itu tangannya yang gini-gini terus kan, capek kan, lama-lama putus suratnya. Kasihan kan? Jadi Anda sudah kasih penunjukan, gantunglah Ogut kalau bersalah. Kan begitu. Kalau bukannya makin akan bias penyelesaian masalah ini, tuduhan. Enggak, kalau hukumnya kami hormati silakan. Tetap jalan. Ibu Ketua Majelis dan anggota, jaksa, pengacara dengan keahlian kalian, silakan lakukan semua. Itu aja. Tetapi kalau kemudian menurut Anda begitu yang juga aktif di bidang hukum perlu menghadirkan Anas sebagai saksi di sana, kira-kira apa yang bisa dilakukan Partai Demokrat? Apakah sama sekali tidak bisa mengusulkan atau meminta Anas untuk aktif begitu menjadi saksi? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau Bu Elsa dan yang tangannya suka gini-gini itu, dia memanggil saksi adecar. Oke. Kalau saksi fakta dan lain sebagainya itu jaksa. Ranah jaksa. Ranah jaksa. Kalau aja Anas datang menyerahkan dirinya, ya lucu juga, nggak bisa. Bu Elsa, kenapa kira-kira permintaan Anda dan tim kuasa hukum yang lain tidak bisa dikabulkan majelis hakim atau tidak diajukan jaksa misalnya untuk menghadirkan keterangan Anas yang memang menurut Anda begitu sangat perlu untuk mengcounter tuduhan atau yang disampaikan oleh Nazarudin? Ya, justru itu sangat mengecewakan kami karena kita kan mencari kebenaran material. Apalagi waktu pemberkasan atau penyidikan dalam kasus Nazarudin ini banyak cacatnya, di mana Nazarudin juga tidak pernah diperiksa di dalam BAP-nya terhadap masalah Wisma Atlet. Di situ, nah waktu kami mempersoalkan hal itu terhadap penyidikannya, KPK Jilid 2 mengatakan silakan Anda di persidangan. Kami kan tahu persidangan itu bukan kewenangan kita, kewenangan majelis hakim. Dan itu terbukti majelis hakim sekarang tidak mau memanggil kita. Sekarang harus kita tanya kredibilitas dari majelis hakim itu mau nggak mencari kebenaran material. Karena itu udah terang benderang. Sekarang publik yang biasa-biasa saja sudah bisa mengerti persoalan Wisma Atlet itu seperti apa. Menurut Anda efektif tidak jika kemudian Anas justru mengatakan di luar persidangan siap digantung jika korupsi Rp1 pun dalam kasus Hambalang? Ya, kasus Hambalang kan dalam penyelidikan. Katanya akan ditingkatkan dari penyidikan. Ya, sekarang kita kasih ke masalah niat baik itu kepada KPK. Dan Wisma Atlet itu kita kaitkan bagaimana nanti pemeriksaan terhadap Enji ini akan terbuka semua. Tetapi tentunya kan kita prihatin bagaimana keinginan Bapak SBY maupun keinginan kader Partai Demokrat untuk tidak tersandera pada kasus ini jadinya tersandera terus. Itu ya memang kita kan saling memberikan support setiap partai itu bagaimana supaya jangan tersandera, karena kami tahu niatnya Partai Demokrat ingin bersih-bersih. Oke. Baik, saya kembali ke Bung Ruhut. Tersandera sekali. Baik, saya kembali ke Bung Ruhut. Kalau dalam akun Twitternya begitu ya, Anas sempat mengatakan juga bahwa kasus ini adalah fitnah bagi dirinya dan juga merupakan rekayasa dari sutradara yang bermain di balik layar. Kata-kata rekayasa sutradara begitu juga pernah disampaikan oleh Angelina Sonda ketika statusnya dijadikan sebagai tersangka. Sebenarnya, Bung Ruhut, siapa rekayasa yang diduga-duga oleh Partai Demokrat? Tidak ada rekayasa. Tapi saya hanya ingin mengatakan kepada semua kader, jangan main api, nanti terbakar. Ini semua kader Demokrat maksudnya? Apabila ada kaitan dengan korupsi, dan aku bangga dengan PSB, siapapun kader, ada kaitan dengan korupsi, tegas. Kami baru hitungan bulan, satu bulan jadi anggota DPR, itu semua dikumpul oleh Bapak di Crown Hotel di sebelah Polda Metro, dia tegas. Ingat partai kita, kenapa disenangi rakyat? Kita ingin mencegah dan memberantas korupsi. Dan harga mati bagi kita, rakyat miskin karena ulah-ulah koruptor itu. Kalian jangan ada yang terlibat. Yang Bung Ruhut berhasil endus begitu, siapa yang rekayasa kira-kira? Internal atau eksternal? Itu aku nggak tahu. Aku nggak baik menuduhkan, saya orang hukum, mesti ada faktanya. Tapi yang aku lihat, ya karena itu nasihat Bapak, siapa yang ada kaitan dengan korupsi, apalagi memang bukan fitnah.
Ya Bapak juga selalu ingatkan itu, jangan lakukan fitnah. Pak SBY selalu mengatakan itu. Tapi apabila ada fakta bukti hukum, kami tidak akan lindungi. Kami tidak akan intervensi. Silakan. Kita negara hukum, kami hormat kepada hukum. Itu. Jadi kalau Bung Anas bilang ada yang merekayasa atau apa, aku nggak ngerti. Nanti undanglah Bung Anas biar dia yang cerita. Aku nggak tahu. Kalau Anda sebutkan ini semua terkait politik, tentu sebenarnya Anda bisa mengetahui kalau memang rekayasa. Oh enggak, tidak. saya minta dia katakan, kan aku kan termasuk di Metro. Bung Anas, kalau tidak, katakan statement, biar rakyat percaya, biar kita nggak tersandra, siap digantung. Ingat kok, di sini pun ada kok rekamannya. Dan sekarang dia lakukan itu, aku terima kasih. Karena kalau tidak kami tersandra terus. Dan ini sudah di ranah hukum, ya. Kenapa aku harus mengatakan dia harus ngomong begitu? Ya. Ini kalau proses hukum bisa kebayang itu. Bukan hanya NG, termasuk Pandana Baban dari Demokrat, dari PDI Perjuangan, termasuk yang dari Golkar, termasuk siapapun yang sekarang lagi bermasalah di hukum, tahu nggak? Ya, ya. Menunggu MD3 inkrah itu paling cepat 2 tahun lagi, udah selesai masa jabatan. Artinya apa? Di dalam terus. Penjara pun masih terima gaji, yang lebih fokus lagi. Artinya partai kami tersandra terus. Tapi paling tidak sekarang terserah rakyat yang menilai. Tapi memang kami juga memohon, kita negara hukum. Himbauan Ibu Elsa kita dengar, kami mohonlah KPK, lembaga yang lahir dari semangat reformasi, ingin mencegah dan memberantas korupsi, tolong jemput bola. Begitu juga ibu-ibu hakim yang mewakili Tuhan di dalam persidangan, tolonglah arif dan bijaksana. Dan Pak Jaksa juga. Jadi equal lah, berimbang. Tegakkan hukum, cegah. Artinya maksudnya Bang Ruhut minta Anas bisa dipanggil sebagai saksi gitu? Enggak, kalau saya selama ada fakta bukti hukum silakan. Kami nggak mau ikut campur. Tapi sekarang apa yang dikatakan Anas kami harus hormati. Aku memang maunya begitu. Baik, terima kasih Bang Ruhut telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Bu Elsa Sharif juga terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Bu Elsa. Dan pemirsa Metro hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, polisi belum mengetahui motif pelaku S yang ditangkap karena membuat situs jasa pembunuh bayaran. Saat lagi.